warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudita Valencia Habli. Saya berasal dari Universitas Indraprasta PGRI. Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di semester 1 di program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas R1C. Tujuan video ini saya buat adalah untuk memenuhi penugasan agama. Terima kasih. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam ayat tersebut, secara gamblang telah menjelaskan kepada kita bahwa sejatinya penciptaan jin dan manusia tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Entah itu lewat ibadah yang wajib ataupun ibadah-ibadah yang sunnah. Dan ternyata ada loh beberapa ibadah-ibadah yang nyatanya memiliki keutamaan tersendiri di sisi Allah. Yang pastinya selain untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ibadah-ibadah tersebut juga bisa meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan motivasi kita, juga meningkatkan motivasi kita kepada sesama manusia. Dalam buku karya M. Mansur Huda SSMPDI yang berjudul 50 Ibadah Terdahsyat di Sisi Allah ini, saya menemukan mindset baru dalam beribadah. Banyak sekali ibadah-ibadah yang nyatanya saya dapatkan manfaatnya setelah membaca buku ini. 50 ibadah tersebut dibagi menjadi dalam 5 kelompok, yaitu ada 10 ibadah terdahsyat, 10 ibadah termulia, 10 ibadah tercinta, 10 ibadah terindah, dan 10 ibadah terbaik. Buku ini berisikan banyak sekali ibadah-ibadah tersebut. Di antaranya kalau 10 ibadah terdahsyat itu ada sholat malam, mendirikan sholat, dan sebagainya. 10 ibadah terindah yaitu berbakti kepada orang tua, menjaga pandangan, dan lain-lain. 10 ibadah termulia itu ada menundukkan pandangan, menghormati kaum wanita, dan sebagainya. Dalam buku ini, saya menemukan sebuah mindset ataupun pengalaman membaca buku Islam yang membuat saya itu tergugah untuk senantiasa memotivasi diri saya agar diri saya senantiasa selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Buku ini juga dilengkapi dengan kisah-kisah motivasi para pelaku 50 ibadah terdahsyat di sisi Allah. Kisah-kisah tersebut membuat saya juga merasa sangat termotivasi untuk meniru ataupun untuk mempraktekkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam buku ini, bagian terfavorit yang saya baca adalah 10 ibadah terindah, yaitu bab tentang menghormati orang tua. Di situ dijelaskan mengapa kita perlu menghormati orang tua. Dan juga dilengkapi dengan sebuah kisah tentang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Alqamarah. Jadi Alqamarah ini adalah seorang yang di waktu kecilnya itu sangat patuh kepada orang tuanya, dirawat dengan sepenuh hati. Saat dewasa dia tumbuh menjadi remaja yang patuh, yang rajin beribadah. Namun setelah dia memiliki istri, perilakunya itu menjadi berubah. Dia jadi lebih patuh kepada istrinya dan mengabaikan ibunya. Jadi saat ibunya ingin berkunjung ke rumah si Alqamarah ini, tidak sengaja ibunya mendengar percakapan antara Alqamarah dan istrinya bahwa lebih baik kamu simpan saja anggur itu untuk kamu pribadi. Ibunya pun merasa sedih dan marah, kecewa dengan perilaku Alqamarah. Sejak saat itu ibunya tidak pernah lagi berkunjung ke rumah Alqamarah. Waktu berjalan, Alqamarah ini diceritakan terkena sakit dan akhirnya
menjelang ajalnya, Rasulullah ini bertanya, masih adakah kerabat ataupun orang tua dari Alkomaroh? Maka istrinya pun menjawab, ada. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat itu untuk menjemput ibunda sang Alkomaroh. Namun karena sakit hati yang dirasakan oleh ibunya Alkomaroh terhadap anaknya ini, ibunya menolak untuk menjenguk putranya yang sedang menghadapi sakaratul maut. Lantas Rasulullah pun berkata, bila anakmu ini tidak engkau maafkan, maka jalan satu-satunya adalah dengan dibakar. Karena hati seorang ibu itu memang sangat lembut dan juga masih memiliki kasih sayang yang sangat-sangat besar untuk putranya, maka dengan besar hati ibunda Alkomaroh pun memaafkan Alkomaroh yang telah menyakiti dirinya. Barulah Alkomaroh bisa menghembuskan nafas dengan tenang. Menurut saya, kisah-kisah dalam buku karya Mansur Huda ini sangat-sangat inspiratif, juga sangat-sangat membuat saya mengingat akan hal-hal apa saja yang sudah saya lakukan, hal-hal apa saja yang sudah saya lewatkan dalam beribadah kepada Allah. Setelah saya membaca buku ini, yang saya rasakan adalah saya senantiasa selalu ingin memperbaiki ibadah saya. Saya senantiasa selalu ingin memotivasi diri saya agar bisa seimbang antara dunia dan akhirat. Buku ini benar-benar memberikan mindset baru kepada saya, terutama dalam hal beribadah, karena selain penjelasannya mudah untuk dipahami, buku ini juga dilengkapi dengan kisah-kisah inspiratif orang-orang terdahulu yang melakukan ibadah-ibadah tersebut, yang membuat diri saya termotivasi untuk melakukan hal yang serupa. Dengan jumlah 356 halaman, saya rasa buku ini memang sangat layak untuk dibaca semua kalangan, karena memang di sini juga ada tulisannya berlaku sepanjang masa, jadi tidak rugi untuk memiliki buku seperti ini. Ya, secara garis besar yang saya rasakan setelah membaca buku ini, saya merasa lebih termotivasi untuk meningkatkan ibadah. Saya merasa jadi lebih terarah dalam menentukan tujuan hidup dan tidak stuck di satu tempat, karena saya tahu bahwa kehidupan dunia ini, selain saya menjadi makhluk sosial, saya juga makhluk Allah yang ditugaskan untuk beribadah kepadanya. Buku ini benar-benar sangat-sangat layak untuk dibaca, dan besar harapan saya setelah buku ini direview, banyak penonton yang berminat untuk membaca buku ini. Baik, terima kasih sudah menonton resensi ini. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pengucapan ataupun kesalahan dalam penyebutan. Maafkan saya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.